fashion show itu diundang di Singapura sama di Dubai, terakhir di Dubai itu 3 tahun lalu di Dubai. In APPMI also they have like hundreds designers they can choose gitu loh. International designers from all the world. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Susan Zhuang. Hai Rere. So, thank you banget sih udah datang. Sama-sama, Akhirnya temen gue yang Iya. sibuk ini mau datang. Setelah sekian lama gitu ya di rumah gitu, ya kita ya sekarang udah mulai aktivitas lagi sih, Re. So, mau berbagi cerita sama temen-temen. Boleh, Ya boleh, kan? boleh, Buat boleh. yang Dengan generation senang hati. yang pasti gue denger nggak pernah sekolah fashion ya. Sekolah fashion nggak pernah, cuman fashion course doang. Dan lagian itu cuman 6 bulan kayaknya. Bertahan 6 bulan fashion course waktu itu sebelum merit ya. Dan setelah beres kuliah itu saya pulang ke Indonesia itu baru ambil fashion course. Jadi dulu di Melbourne kan, kalau nggak salah Di Melbourne, Perth. Ngambil jurusan? Business and marketing and hotel management. So much different kan? Ya, Kenapa gitu dari kecil kan emang udah suka jago gambar ya kan? sebenarnya nggak jago sih, cuman seneng passionnya di art, di seni gitu ya, di fashion juga lah. Cuman ya nggak ada kesempatan untuk belajar fashion waktu itu kan. Waktu kuliah itu tahun 98. Pas kebetulan saya pergi ke Australia itu menjelang Christmas tuh Indonesia ya kan. Nah saya ke Australia itu waktu itu memang fashion design di sana belum terlalu booming lah ya. Teman memang kita udah searching tuh. Dan waktu saya mau memilih jurusan setelah beres college itu, my mom bilang mau ambil jurusan apa. Saya bilang saya mau ambil fashion. Terus waktu itu kan parents minded itu masih bisnis ya. Iya. Ngapain, apaan tuh fashion design? Saya bilang ya kuliah gambar untuk fashion, untuk bikin baju. Jadi aku tukang jahit. Gitu. Jadi mama pikir, hah? Jadi lu beres bikin baju, pulang bikin baju gitu. Ya, something like that lah mami. Udah lu pulang aja deh, gue gak akan kirim uang sekolah. Lu kalau ambil kayak begituan nggak penting katanya. Lu pulang aja, udah sekolah mahal lagi, Krismon pula gitu kan. Malah lu ambil jurusan yang Cuma jadi tukang jahit, tukang baju. Tukang baju, tukang jahit gitu katanya. Terus saya bilang, jadi harus ambil apa? Nah, ambil tuh bisnis yang bisa kerja gitu kan. Yang kerja di Australia itu bisa lumayan gitu. Ada benefitnya nanti. Kalau sekolah gitu mau lu belajar aja di Indonesia banyak katanya gitu. Oke, jadi mau nggak mau kan Harus ambil jurusan business, itu ya. ya. Tapi selesai sih. Tapi I didn't really enjoy it gitu. Jadi saya bilang this is not my passion. Ya udahlah, nggak apa-apa. I finish my bachelor degree, terus abis beres balik Then Indo. you come back. Sebelum balik Indo saya masih ask permission untuk stay 1 year. Saya mau ambil fashion college gitu untuk diploma aja. Nggak usah. Walaupun saya udah dapat bachelor degree di bisnis kan, kalau ambil fashion course lagi cuma dapat diploma kan. Tetap nggak boleh. Kekeh. Ya udah di Singapura deh, nggak boleh. Ya udah balik Indo tuh. Nah, udah balik Indo, saya masuk kerja ke satu company. Sehabis pulang kerja itu saya kursus tuh fashion. Setelah punya uang sendiri berarti kursusnya? Ya, kursus fashion. Terus dibiarin tuh, nggak apa-apa lah kursus kan setelah kerja. Cuman kan udah kerja jam 5 sampai kursus fashion jam 7, capek kan ya. Bertahan 6 bulan doang lah, Re. Terus saya bilang, I think I'm gonna start my own business lah. Terus cobain lah gitu. Saya waktu itu ada mulai terimain klien lah satu-satu. Tahun berapa itu?
Mungkin tahun 2005. 2005. Tahun 2005 mulai satu penjahit, satu tukang pola doang gitu ya. Dengan saya bertiga doang tim kita. Untuk awal lah. Jadi cuman family and friends dulu gitu kan. Dari 1 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 20 gitu. Dari awal itu emang udah main bridal atau cuman baju biasa gaun? Baju pesta doang. Baju pesta Saya belum awalnya. berani lah untuk bikin baju pengantin kan. Karena baju pesta aja butuh skill dan pengalaman yang cukup panjang menurut saya gitu. Nah, waktu 2007 setelah melahirkan itu, setelah melahirkan, selang 1 bulan lah saya di offer sama satu desainer seniornya Bandung lah untuk masuk APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Saya di situ belum pede sama sekali waktu itu. APPMI kan isinya gitu orang-orang hebat semua lah gitu ya, di Bandung, Jakarta, seluruh Indonesia. Saya merasa masih belum cocok lah gitu, kayaknya saya untuk ngerjain ini belum terlalu serius gitu, dan saya belum ada ambisi untuk menjadi satu orang desainer yang harus konsisten gitu kan. Saya bilang saya kan juga punya family yang harus diurus gitu kan, kayaknya saya nggak sanggup deh untuk masuk APPMI karena saya di situ tahu tanggung jawabnya berat banget gitu untuk jadi APPMI. Sebagai apa sih? Nah, untuk jadi anggota aja. Jadi anggota aja. Cuman memang ada syarat-syarat tertentu masuk APPMI kan, jadi harus di offer dan juga harus sudah punya karyawan tetap berapa orang dan juga harus sudah mau bersiap untuk melakukan fashion show. At least 2 kali setahun gitu loh. Saya baru-baru fashion show kan, bridal exhibition aja baru berani-berani berapa kali gitu kan. Fashion show masih jauh banget lah, belum pede. Emang ada benefitnya masuk APPMI itu? For me yes. Setelah lu join gitu? Sangat bermanfaat. Karena di situ kita ada komunitas yang saling membantu, saling mengkoreksi ya, dan juga saling tukar pikiran ide kali ya. Saya juga bisa belajar dari senior ya. Berarti kalau udah masuk APMI tadi, keuntungan APMI udah jadi masuk APMI di situ langsung saya akhirnya decide oke deh, saya beraniin diri gitu untuk masuk APMI walaupun sangat-sangat tidak pede. Sekarang keluarga udah oke dengan semua yang bertahun-tahun lu kerjain? Yes ya, karena saya belajar banyak how to manage my time juga. Kan kalau dulu semua pengen kerjain sendiri tuh, dari belanja bahan sampai benang sampai sleting saya kerjain sendiri. Ke pasar sendiri? Iya, semua gue jabanin. Sampai lagi hamil pun gue kerjain semua kan, sampai fitting, sampai nelpon klien semuanya gitu, sampai ngontrol produksi karena nggak ada asisten kan. Emang cari idenya waktu itu dari mana Ci? Ya, nah itu idenya itu walaupun kadang ide itu muncul last minute punya kan. Kadang kita lagi mau tidur atau kita lagi baca buku. Dulu kan belum ada Google lah ya, belum ada searching kayak sekarang enak kan, kita mau cari apa kita bisa langsung lihat gitu. Dulu kan kita harus lihat dari majalah atau baca buku gitu kan. Atau kadang it needs time gitu kan. Kalau sekarang kan gampang banget, cepet kan. Hitungan menit kita udah lihat banyak referensi. Iya, zaman 2007 YouTube belum ada, Google belum. Ada email doang ya kan. Jadi saya juga cukup struggle juga untuk cari di mana saya cari inspirasi ya, ide gitu. Sedangkan nggak boleh follow tren yang udah nih, kita harus ciptain tren baru gitu kan, atau line baru yang benang merahnya apa, koleksi apa yang kita mau kasih nanti di fashion show nanti gitu. Jadi ya kadang last minute suka keluar ide sih, last minute cuman kan. Dan berhasil itu ininya, show-nya waktu itu. Puji Tuhan ada jalannya gitu ya, Re. Dan saya juga nggak expect my first fashion show itu bakal bagus atau perfect, enggak, masih jauh sekali gitu. Tapi I learn so much gitu. I learn many things. Gimana cara bikin satu koleksi yang cantik gitu ya, dari awal sampai baju ke-12, dari baju ke pertama sampai ke-12. Jadi
Sulit sih karena I still learn sampai sekarang. Gimana cara bikin satu koleksi yang bagus kalau fashion show. Kan sekarang jadi lu bukan hanya main bride dress, terus udah gitu baju pesta, baju sehari-hari juga lu udah mulai main ya? Karena kemarin kan lagi tren tuh, maybe like 5 tahun lalu ya, local brand. Nah, jadi local brand lagi tren. Nah, gue udah lihat pasar local brand khususnya di Bandung gitu ya, keren-keren tuh, lucu-lucu gitu ya, casual tapi chic tapi simple. Terus kita cobalah bikin satu line baru gitu, karena kan ada juga orang yang males pakai terlalu pesta gitu ya, baju ya, mau pakai kemana lagi gitu kan, kan lebih seneng pakai yang keren chic tapi lu bisa pakai repeat berapa kali gitu kan. Nah jadi banyak yang request juga. Salah satunya kamu ada ya, yang bajunya hampir semuanya dari post kan. Ya itulah, jadi banyak yang suka gitu loh. Cuman kebetulan memang tahun ini saya untuk yang line post ini, nah gitu moodnya lagi turun juga. Jadi karena bikin satu season kan, harus kalau udah main di local blend harus terus seasonnya 1 tahun harus keluarin berapa season baru kan, nggak bisa cuman sekali-kali keluarnya gitu kan, nanti orang jadi lupa sama brand kita. Gue tuh selalu pakai punya Jisusan ya, karena desainnya simple and chic lah gitu kan. Nice buat gue kerja gitu, abis kerja kan biasanya gue hangout sama teman-teman, jadi tetap nyambung gitu. Dan mungkin kalau post itu beli 3 tahun lalu sampai sekarang masih tetap nice gitu kan. Kemarin syuting nggak pakai itu. Ya karena kita pikir waktu kan saya ada tim sama 2 desainer lagi sih kalau post, sama Hari Ibrahim gitu kan, Maharilam. Waktu itu kita bertiga, kita bikin satu brand ini post official gitu. Jadi kita mikir kadang jenuh dengan bridal kan, jenuh. Jadi saya pengen something new lah gitu. Kita bridal melulu gitu kan, kita getting older nggak bisa di dunia bridal terus gitu. Jadi kita pengen satu local brand yang maksudnya. Tapi berhasil ya? Not really sih, karena kita belum terlalu gencar di sosial media kan. Sekarang harus terus-terusan ya. Marketingnya harus dikencengin, dan juga memang dari itu masalah produksi. Kita nggak bisa cuma setahun sekali ngeluarin barang baru kan. Walaupun lu marketingnya digenjot juga tetap aja balik lagi ke. Saya harus tetap mungkin 1 tahun harus keluarin 3 kali season gitu loh, 3 kali seasonal pieces gitu. Jadi nggak bisa yang tahun ini cuma mau keluarin edisi Christmas gitu kan. Tahun depan mau keluarin edisi Chinese New Year doang. Kan it's like sekarang ribuan macem gitu loh local brands itu, semuanya mereka compete dari casual sampai premium clothing. Jadi kita pas saya ada juga satu line baru lagi yang 3 tahun lalu, misi basic kan, yang lebih casual lagi, lebih hari-hari lagi gitu. Tapi beberapa klien sih yang udah sering beli gitu, ada yang lebih suka yang premium, ada yang lebih suka yang basic gitu kan. Beda-beda. Jadi kita bikin 2 line baru beda gitu loh. Karyawan sudah berapa sih sekarang? Karyawan in total ya 12 to 15 lah. Karena kan banyak anak magang juga sekarang. Jadi saya terimain anak magang almost like. Nah sekarang kan lu nggak megang detail nih dari kayak kemarin kan, detail satu gitu. Menjaga kualitasnya seperti apa? Kontrol quality. Kebetulan my team itu udah orang lama semua lah istilahnya. Jadi ada kepala produksinya, kepala tukang jahitnya, kepala finishingnya, dan juga ada seperti asisten saya yang handle tamu, yang bikin appointment, yang ingetin jadwal. Dari 2005 sampai 2000 sekarang gitu kan, udah pernah menang award apa aja sih? Actually award sih enggak lah award ya, fashion cuma maksudnya ada beberapa lah. Waktu itu ada Rekon Muri women entrepreneurs gitu. Rekon Muri? Ya ada apa ya, award Rekon Muri untuk isi acara, tapi women entrepreneur yang different ini,
yang beda profesi gitu. Saya masuk di situ satu, terus sebenarnya award fashion designer tuh nggak ada. Cuman apresiasi. Awardnya adalah apresiasi ketika karya kita betul. Kalau pas lagi fashion show gitu, dan kita bisa beberapa kali do fashion show di internasional, itu udah satu kepuasan ya. Dan di luarnya di mana, Ci? Nah, saya pernah ikut fashion show itu, diundang di Singapura sama di Dubai, terakhir di Dubai itu 3 tahun lalu di Dubai. Jadi itu it's like a very good memory juga sih buat saya. Dan waktu di Dubai tahun berapa sih? Banget. 3 tahun lalu ya. Kita di Dubai itu terakhir tuh di Dubai 3 tahun sebelum lalu. Pandemi ya? Sebelum pandemi. Oh iya, 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. And then the next year kan Fashionality. Nah, 2017, 2017 fashion show besar di Dubai. Dan ada beberapa fashion show besar lain di Indonesia juga, Indonesia Fashion Week, Fashion Tandang, Fashionality. Cuman yang di dunia internasional kan kita bisa memperkenalkan karya desainer Indonesia gitu loh. Yang kita bisa bawa kain-kain Indonesia, kain batik, kain tenun atau apa yang bisa dibikin satu koleksi yang cantik yang mereka bisa terima gitu kan. Kalau misalnya di sana kan kita bisa belajar banyak juga, ketemu banyak orang juga gitu loh. Waktu itu di Dubai itu kita fashion show dan juga ada pameran juga. Untuk bisa ke luar negeri itu harus bayar nggak sih, Ci? Some. Ya. Ada yang harus, ada yang kita diundang. Oke. Gitu. Of course you can do fashion show in Paris, Milan if you can pay then. Jadi kalau misalnya gue seorang desainer, gue mau ikut di sana, have to pay a lot. Yes. Kalau unless they invite me. Even they invite you, of course you have to pay. Yeah. Jadi I have lots of over lah gitu ya. Milan, Paris, New York Fashion Week. If I can afford it, then you can do fashion show. Tapi kan maksudnya kita compete sama siapa di sana? Iya. Betul nggak? Betul. Realistik lah ya, Ci. International designers gitu kan? Betul nggak? International designers from all the world. You're nothing. Iya. Gitu loh. Tapi ya kalau you have something, you have to show it. Itu nggak ada salahnya, kayak kita belajar lah. Iya. Kebetulan I'm so lucky, I feel so lucky. Kalau saya berapa kali di offer, it's free. Even di termasuk di Dubai. It's free, everything free. Karena government itu through APPMI, through channel APPMI. In APPMI also they have like hundreds designers they can choose gitu loh. Tapi milih lu gitu. Maybe I'm one of the lucky one lagi dulu ya gitu. Kita berangkat 2 orang sih sama Hari Ibrahim. Jadi ada beberapa you have to show your quality dulu. Kita show dulu di Indonesia dong. Jadi udah di-invite juga nggak langsung datang ojok-ojok, harus kasih karena lihat dulu. Siapa yang bisa invite lu kalau lu nggak pernah show di Indonesia, ya kan? Jadi harus di Indonesia dulu rutin. Di Indonesia dulu rutin. Dan di Indonesia pun yang show bukan kita aja, hundreds gitu kan. Kalau how can they see you have a good quality kalau lu nggak show di Indonesia dulu, gitu kan? Nanti udah show di Indonesia mereka bisa menyaring gitu kan. Ada memang yang kita harus bayar sangat mahal untuk show pergi ke luar negeri. It's okay if you can afford it, it's okay, gitu kan. That's for your own good kan. Tapi kita juga harus pilih lah event mana yang bagus, event mana itu yang worth it lah, gitu loh. Ya betul nggak? Dan kalau waktu di luar selalu bride baju nikah? Nggak pernah fashion show bridal. Selalu baju istilahnya yang premium clothing lah, yang ready to wear deluxe kita bilangnya gitu ya, ready to wear deluxe. Karena orang luar itu senengnya something simple tapi detail. Simple tapi detail, dan juga mereka tahu this is like it needs effort to do this gitu loh. They can appreciate art banget kan di sana kan. Terus jadi satu koleksi itu
they don't like something yang terlalu ribet kayak orang Indonesia kan sebenarnya yang heboh. Di sana kan enggak gitu. Simple. Kadang saya suka bawa batik gitu kan, untuk show di sana kadang bawa kebaya, kadang juga bawa tenun. Ya, they like it so much. Ya. Nah, lu udah mulai ke fashion blogger? Udah? Nah, jadi kebetulan kan sekarang trennya Instagram tuh, ya. Udah berapa tahun lah Instagramnya, actually udah 3-5 tahun lah ya, Instagram booming banget. Dan emang kita udah harus sering kerjasama atau support fashion blogger lah ya, karena trennya ke situ. Yeah. Profesional muda semuanya trennya ke sana, ya. Jadi saya pun harus ikut tren itu. Dan kebetulan ada beberapa fashion blogger yang welcome banget gitu kalau saya mau support gitu, dan juga memang ada one of the pageant yang dulu saya support jadi fashion blogger gitu. Ada beberapa lah gitu. Jadi bekas Miss apa gitu. Ada yang Miss Indonesia atau Miss Putri Indonesia atau Putri Jawa Barat gitu. They become fashion blogger gitu kan. Sekarang kan banyak yang bikin YouTube channel like you atau fashion blogger gitu loh. Jadi ada beberapa yang kita udah kenal lama, jadi waktu itu saya support dia ikut satu ajang Miss Indonesia atau misalnya Putri Indonesia, now become celebrity atau become fashion blogger gitu. Jadi kita maintain terus lah sampai sekarang gitu. Dia nge-up produk lu juga gitu. Yes, karena kita enak kalau udah kenal lama kan ya, jadi saling support lah gitu. Ternyata perkembangan teknologi juga ya membantu kita juga. Betul, ya. Kan sekarang banyak tuh endorse. Yeah. Sampai sekarang saya nggak pernah sih endorse satu orang pun. Gue aja nggak pernah di endorse sama dia. Beli terus. Masalahnya gini Re, I know semua kita bisa endorse lah sekarang gitu ya. Cuman for me kalau saya bisa support mereka in a long term, then we can become friends. Ya lebih kayak kerjasama mungkin. Ya betul. Dan they are willing, they are welcome banget gitu kalau saya mau support atau misalnya kadang some of them yang ask juga sih. Mereka lagi perlu baju ini dress up untuk one event gitu, yang kontak kita gitu. Jadi maybe I have to endorse more ya. Karena nggak tahu juga sih tren ini kan kayaknya semua orang endorsement gitu. Cuman let me think. Kadang beberapa sih memang yang udah jadi artis atau apa, mereka mau posting gratis juga sih. Mereka juga perlu dressnya kan. Kita saling bantu lah. Iya. Oke. Banyak stylist yang keren-keren juga gitu kan. Ya, berarti lu juga kerja sama dengan makeup ya? Makeup artist, fashion stylist ya, fashion editor, even wartawan, ya, media. Jadi karena saya mungkin udah almost 15 years gitu, jadi kita jadi lebih pertemanan lah ya, sama media, sama fashion editor, fashion stylist gitu. Masa pandemi ini bikin lu sulit Kak? Pandemi buat sulit banget sih enggak, cuman yang sulitnya buat saya itu biasanya kita aktivitas terus kan dari pagi sampai kadang sore ke malam ya. Ini harus stay at home gitu, it's not like me at all gitu ya. Jadi kadang stresnya di situ. Cuman ya udahlah, I try to enjoy it every day. Jadi, bikin apa tuh selama itu? Nah itu saya waktu awal Maret, pertengahan Maret lah. Saya mulai bikin masker tuh. Saya pikir udahlah saya bikin aja deh, coba aja deh, coba nothing tulus gitu. Nanti kalau nggak laku pun kita bagi-bagi aja deh di jalan gitu. Nah saya mulai tuh bikin, terus saya iseng masukin Instagram. Saya nggak pernah tuh kan, jarang-jarang masukin waktu produksi ke Instagram gitu kan. Dari menit saya masukin, selang 1 menit 2 menit itu DM pesanan membludak, nanya gitu, itu dijual. Saya nggak tahu kalau misalnya di luar sana itu mereka juga struggle untuk cari masker kan. Saya bilang ini bukan surgical mask, this is like cloth mask gitu, bukan untuk medis. It's okay lah, cuman buat di ini doang di rumah. Jadi saya tuh
browsing, saya cari yang gimana caranya yang oke lah at least gitu loh, dari bahan katun yang nggak pengap, adem, terus yang saya bikin berapa lapis gitu loh, karena ya, it needs time juga buat improvement kan. Nah di situ pesanannya ya cukup membludak gitu, karena sempat overwhelm juga karena jadi PO-nya saya harus mundurin 7 hari. Tapi ya puji Tuhan beres semua sih. Abis bisa. itu baru pemerintah announcement Ya, masker selang 3 ya? minggu Jadi saya awal April tuh baru announcement harus pakai masker kain. Nah kita udah mulai produksi udah banyak. Jadi in total maybe kita udah produksi 40.000 mask until today gitu. Dan sampai sekarang tuh masih banyak permintaan sih, lumayan lah, ada aja. Cuman salah memang satunya Senja lagi. salah satunya Rere langsung. Tapi sekarang mungkin orang yang pesen saya banyaknya masker cantik-cantik tuh. Iya. Yang untuk karena mereka udah mulai mau buat event, meeting, atau misalnya ada yang pernikahan kan sekarang wedding Agustus, September gitu, mereka maunya masker yang cantik-cantik. Gitu. Nah sekarang saya mau endorse kamu masker sih, Re. Yeay. Luar biasa, asik. Coba HP lupa nih. Nah sekarang kan maskernya tuh orang lagi nyari masker cantik, Re. So happy, bagus banget. This is very nice. Actually this is like our latest edition. Ini tuh laser cut, Re. And this is very nice. Dan fabricnya saya nggak punya banyak, dan this is very nice. And this is for me, wow. Yeah, ini 3 layer, and then ini tetap cotton breathable, and then ada nose wire. And, ya, this is very nice. Dan satu lagi saya bikin juga batik. Batik lagi laku banget dan orang banyak yang suka, bisa buat meeting, bisa buat formal lah ya, acara-acara formal ya. Batik lagi banyak banget yang cari. Saya udah produksi batik ini dari 2 bulan juga sih, banyak banget juga ya. I think it suits you ya, kamu kan seneng monochrome color. Iya. Very nice. Itu yang buat kamu keren-keren lah, Re. Ini buat pergi-pergi. So nice. Nah ini yang batiknya gitu, you can match with anything lah. Yang nose wire-nya di atas ya? Ini ya? Ada nose. Kebalik ya? Ini ada ya? wire-nya, nose-nya. Ada kawatnya di atas. Nah yang yang ini nih, ya benar. Ini sih lagi banyak orang pesen yang ini, yang pokoknya cantik-cantik gitu. So next design lebih next, akan tetap ke bride lagi. Bridal and evening gown always yang first priority sih, Re. Cuman emang mungkin lainnya nanti akan saya bagi ke yang simple lah, koleksi simple, karena mungkin sekarang orang datang ke wedding kan simple wedding atau simple event lah gitu. Terus banyak juga yang meeting di rumah kan. Dari Zoom meeting dan lain-lain. Jadi mereka terus acara-acara event yang besar-besar gitu, gathering kan sekarang juga nggak ada ya. Even wisuda ya kan, wisuda aja online. Nah jadi lu udah memikirkan for the next design. Agak bingung juga. Jadi saya pikir ya udah, tapi udah mulai klien-klien datang untuk wisuda udah sekarang mungkin wisudanya udah dibatasi, tapi they have to gather ada wisudanya gitu kan. Jadi tetap harus dress up. Nah jadi ya udah, kita mulai yang apa yang bisa saya lakuin deh, maksudnya bikinnya yang simple yang nggak terlalu ribet gitu loh. Tapi sebenarnya sekarang semua online ya. So social media dan marketing online itu saya harus mulai di push. Ya, sekarang kan semua orang beli online. Ya. Agree. Ya, marketing online-nya I have to learn lagi karena nih. Karena mall udah buka juga belum berani. Betul. Saya masih harus belajar banyak nih sama generasi muda yang marketing online-nya jago-jago kan mereka ya. Dan professional marketing online gitu yang pakai marketing communication atau dan lain-lain, PR-nya gitu ya untuk di dunia media online. Jadi lu akan lari ke online nanti? Harus. Mau nggak mau We have to follow the trend. Iya, exactly. Jadi karena semuanya udah Instagram, Facebook, semuanya udah Shopee, Lazada, whatever it is. Saya mungkin harus bikin yang line yang basic ini sama yang post ini ke online nanti. Harus sekarang udah online, tapi nggak terlalu aktif gitu loh. Harus lebih diaktifkan gitu. Siap. Tuh, Ci,
lebih spesifikasi deh buat anak-anak yang lulusan sekarang di desainer gitu. What they have to doing di masa anak-anak sekarang tuh saya lihat mereka udah dikasih teknologi yang bagus ya, dan juga akses yang sangat gampang, sangat mudah. Mereka harus lebih punya something yang struggle gitu loh. Karena nggak segampang itu lu bisa bertahan di dunia fashion. Gini mungkin ya, karena anak sekarang dapetinnya lebih gampang daripada zamannya lu gitu. Jadi kalau bisa lu harus lebih fighting more gitu. Jadi lebih gimana ya? Of course they are more creative pasti. Tapi mungkin untuk jam terbang atau misalnya dari segi kualitas dan lain-lain itu harus dengan konsistensi. Dan juga SDM-nya, dan itu yang susah. For me juga masih susah gitu, karena rata-rata kan kita orang seni begitu, depends on the mood, depends on inspiration dan lain-lain. Cuman kalau misalnya itu kita nggak konsisten, it will go down very easy, karena banyak lagi yang bermunculan yang lebih bagus lagi. Jadi kita harus tetap belajar, tetap konsisten, tetap juga ikutin ajang-ajang fashion itu yang mungkin after this pandemic ya. Banyak ajang-ajang fashion yang bagus-bagus kok di Indonesia. After that baru kita bisa go international gitu kan. Tapi jangan puas dengan 1 kali 2 kali fashion show, that's it. Udah 1 kali 2 kali keluarin koleksi udah merasa proud gitu. Still far gitu kan. Jadi kalau misalnya harus terus belajar karena bikin koleksi itu nggak semudah kita gambar gitu loh. Diterima atau enggaknya, atau misalnya kita ciptain satu tren itu susah gitu loh. Nah itu yang agak susahnya. Cuman memang kita harus after this pandemic hopefully ya banyak event fashion yang bisa diikutin oleh generasi muda gitu. Sekarang kan banyak pilihan lah ya untuk itu. Tapi jangan terlalu cepat puas lah untuk itu, karena dunia fashion itu always change every day. Fashion change every day. Nggak per tahun ya, per hari ya. Tren terlalu terus ganti itu kan. Even di dunia casual, di dunia bridal gitu kan. Jadi kita harus apa nih yang kita bisa bikin something new yang baru gitu kan, yang different, dan kita juga harus belajar marketing promotionnya gimana. Itu yang Susan Juang thank you so much. Thank you banget Rere for inviting me in your YouTube channel. And thank you banget you are one of my biggest supporter for these years, like maybe 12 or 13 years already ya. Aduh, thank you so much Rere. I like your design, that's why I always support you. So okay guys, don't forget to like and subscribe Rere DC YouTube channel. Yay, Susan Juang.